Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abu Bakar Shiddiq ME selaku dosen pengampu khutbah dan ceramah, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya, karena tak kenal maka tak sayang maka tak tahu. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini Ovianti, NIM 1910101005, kelas HKI 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa sama-sama mendengar ilmu yang sangat mulia ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh dengan kemodernan saat ini. Pada kesempatan yang penuh dengan ridha Allah ini, saya akan memberikan sedikit ceramah singkat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban serta bagaimana cara mendapatkannya. Banyak hadis-hadis doif, bahkan mahdu tentang malam nisfu Sya'ban. Namun ada pula hadis sahih yang menjelaskan malam nisfu Sya'ban ini. Apa keutamaan malam nisfu Sya'ban dan bagaimana cara mendapatkannya? Malam nisfu Sya'ban termasuk tema yang menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama, terutama soal kemuliaan dan menghidupkannya dengan ibadah. Diriwayatkan Abdullah bin Husain Al-Fajjar dalam buku Konsep Bid'ah dan Toleransi Fikih menjelaskan, sebagian salafu solih seperti tabi'in yang hidup di negeri Syam menyatakan malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, maka mereka pun memuliakannya dengan beribadah dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Sebagian yang lain seperti tabi'in yang hidup di negeri Hijaz tidak menetapkan keistimewaan apapun bagi malam nisfu Sya'ban, sama seperti malam-malam biasanya. Yang menarik di sini adalah Ibnu Taimiyah dalam Iqtidah Asy-Syi'ati Al-Mustaqim menerangkan bahwa malam nisfu Sya'ban memang memiliki keutamaan, dan karenanya sebagian ulama salaf mengkhususkan malam itu dengan memperbanyak ibadah sholat. Keutamaan malam nisfu Sya'ban ini banyaknya hadis-hadis doif dan maudhu seputar malam nisfu Sya'ban, termasuk yang menyebut keutamaannya berkaitan dengan mengubah atau menunda ajal. Hal ini membuat sebagian ulama memperingatkan untuk tidak memuliakannya. Berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, tidak ada hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan bagi yang berkenaan dengan keutamaannya atau yang berkenaan padanya ketentuan ajal diubah, kata Imam Ibnu Arabi. Oleh karena itu, janganlah kalian memperhatikannya. Namun ada satu hadis sahih yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Khalisanya diakui banyak ulama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam nisfu Sya'ban, lalu Dia mempunyai seluruh makhluknya, kecuali yang berbunyi syirik atau yang bertentangan dengan saudaranya atau bertengkar dengan saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkait hadis ini, Atah bin Yasar rahimullah mengatakan, tiada suatu malam selain Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit ke dunia, kemudian memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali orang musyrik, orang yang berbuat syirik, suka dengki, atau pemutus tali persaudaraan. Inilah keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kita dapati dari hadis sahih. Pada malam itu Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan musyahin. Cara mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban ini tentunya dari hadis di atas kita mengetahui cara mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada dua cara mendapatkan ampunan Allah di malam itu, adalah jangan menjadi orang musyrik dan jangan menjadi musyaih, jangan berbuat syirik dan jangan bermusuhan, memutus tali persaudaraan dengan sesama mukmin. Jangan membuat syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya.
Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa. Ini dari Quran surat An-Nisa ayat 48. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mempunyai dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah bersesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 119. Syirik akan membuat pelakunya tidak bisa masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka akan Allah mengharamkannya kepada surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah bada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongnya. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Maka pastikan hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepadanya lah kita berdoa. Jika dahulu bentuk syirikan orang-orang Arab jahiliyah adalah menyembah berhala dan berdoa kepadanya, mungkin saat ini hampir tidak ada orang di sekitar kita yang menyembah berhala. Namun fenomena kesyirikan di zaman sekarang masih banyak bentuknya. Bisa berupa berdoa dan meminta pertolongan kepada jin, mempercayai dukun dan tukang syirik. Kedua, jangan bermusuhan sesama muslim. Yang kedua ini agar mendapat keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi musyahi, jangan bermusuhan dengan sesama muslim. Jangan hasad dan memutus persaudaraan dengan saudara seiman. Allah menyebut orang-orang beriman sebagai ikhwah, saudara yang ikatan persaudaraannya seperti saudara kandung, bahkan lebih kuat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Uwa Islamiyah harus dijaga. Hasan Al-Banna rahimahullah menjelaskan kekuatan ukhuwah merupakan kekuatan kedua yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW setelah kekuatan akidah dan iman. Maka jangan sampai kita bertengkar dan bermusuhan apalagi terhadap saudara seiman. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang terdekat seperti kerabat tetangga, sahabat, dan rekan kerja. Semoga dengan itu Allah mencurahkan rahmat-Nya dan secara khusus menganugerahkan keutamaan malam nisfu Sya'ban kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kedua cara tersebut tidak hanya diterapkan pada malam nisfu Sya'ban saja, tetapi diterapkan di setiap saat kita bernafas. Itulah ceramah singkat yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.